Oke, selamat pagi semuanya. Salam sehat buat kita semua pada hari ini. Kita masih bersyukur bisa ada di tempat ini. Kita masih boleh belajar. Saya berdoa dalam pembelajaran materi berikutnya yang akan disampaikan. Kiranya kalian bisa mengerti dan memahami setiap yang akan disampaikan. Silahkan didengarkan. Semoga bermanfaat dan menjadi pengetahuan yang berharga pada hari ini. Selamat jumpa lagi dalam pembelajaran matematika hari ini. Oke, hari ini kita akan tiga cara paling mudah dalam mengerjakan soal-soal pola bilangan aritmetika dan geometri. Coba didengarkan ya. Pertama, misalnya diketahui Stephen menumpukkan kursi yang tingginya masing-masing 90 cm. Jadi Stephen ini menumpukkan kursi yang mana setelah ditumpukkan tingginya 90 cm. Kemudian tinggi tumpukan kedua, dua kursi 96. Ya. Tinggi yang tumpukan ketiga, jadi 3 kursi itu menjadi 102 cm. Tentukan tinggi tumpukan 12 kursi. Pertama, tuliskan dulu masing-masing ya tinggi dari kursi tersebut menjadi sebuah pola bilangan. Di mana tadi yang pertama adalah 90 cm. Yang kedua, kursi kedua 96. Yang kursi ketiga 102. Yang ditanya adalah urutan ke-12 atau pola yang ke-12 ada berapa tingginya, gitu kan? Yang kedua, setelah melihat pola bilangan berikut, di mana ini merupakan cari dulu selisihnya atau nilai B-nya. Ternyata setelah kita cari 96, U2 kita kurangi dengan U1, ini ketemunya 6. 102 dikurangi 96 juga selisihnya 6. Sehingga dapat disimpulkan ini nilai pertambahannya adalah tambah 6. Berarti ini kita menggunakan barisan aritmetika. Ya, aritmetika. Sehingga ini untuk cara yang ketiga, substitusikan ke rumus di mana U pada pola ke-12 itu adalah jika A suku pertama kita tambahkan dengan buka kurung N-nya itu sukunya keberapa dikurangin 1 dikali dengan B selisihnya. Tapi yang ditanyakan suku ke-12, ya kan? Maka N-nya 12 sehingga 12 kita kurangin 1, 11 kita kali 6, 66 sehingga suku pertama kita tambahkan dengan 66, maka menghasilkan 156 cm. Jadi, ya, tinggi tumpukan 12 kursi adalah 156 cm. Mudah kan? Ya, saya pikir mudah. Baik. Soal kedua, diketahui suatu barisan aritmetika dengan diketahui suku yang ke-6 dan adalah 18, suku yang ke-10 itu adalah 30. Yang diketahui adalah suku yang ke-6 yang diketahui beserta suku yang ke-10 di mana nilainya adalah 30. Pertanyaannya adalah tentukan jumlah 16 suku pertama dari barisan tersebut. Jadi, kalau kita lihat dalam soal tersebut yang diketahui hanya suku yang ke-6 dan suku yang ke-10. Pertanyaannya adalah jumlah 16 suku yang pertama. Oke, ayo dijawab. Mari kita jawab. Setelah kita memperhatikan, pertama-tama yang perlu kita lakukan, kita tuliskan adalah tuliskan suku yang ke-6 atau 6 itu sama dengan 18. Kemudian suku yang ke-10
sini. U6 itu 18. A-nya belum diketahui, tetap A. Ini N-nya tadi ada 6, berarti dikurangin 1 sama dengan dikali dengan B. B-nya belum diketahui. Maka 6 dikurang 1 sama dengan 5. Kita kali B kali 5. B. Inilah persamaan 1. Jadi ada persamaannya. 18 sama dengan A tambah 5B. Itu adalah persamaan 1. Yang kedua, karena diketahui pola yang ke-10, suku yang ke-10, maka U30 sama dengan A ditambah 10 dikurang 1 kita kali dengan B. Di mana U yang ke-30 itu, U yang ke-10 itu, sorry ya, ini U yang ke-10 di sini. U yang ke-10 ini itu nilainya 30, kalau di sini 30. A-nya belum diketahui, tetap A. Tadi di sini 10 dikurang 1 berarti 9 kali B. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasi. Eliminasi itu kita kurangkan karena ada dua variabel, variabel A dan variabel B. Gabungkan persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 2 dulu, nilainya paling besar. 20 sama dengan A tambah 9B, kemudian 18 sama dengan A tambah 5B. Sehingga A dikurang A habis, 30 dikurang 18 itu ketemunya 12 nih. 9B kita kurangi 5B 40. Sehingga B ini ketemu 12 kita bagi 4. B nya ketemu 3. A nya belum dong, ya kan? Lanjut, kita lanjut. A-nya tadi sudah kita ketemu 3, maka masukkan ke persamaan 1, substitusi ke persamaan 1. A ditambah 5B sama dengan 18 tadi. A, B-nya itu ketemunya 3, maka A kita tambah 5 dikali 3 sama dengan 18. A sama dengan 5 kali 3 kan 15. Ini berpindah tempat. Ya, berarti kalau dia berpindah tempat maka ini menjadi ini. Makanya 18 itu kita kurang 15 sehingga nilai A-nya adalah 3. Didapat nilai A atau suku pertama adalah 3 dan nilai B-nya juga kebetulan sukunya adalah 3. Ya. Yang ketiga, cara yang ketiga sudah ketemu A dan ketemu nilai B, maka substitusikan ke persamaan SN. Jangan lupa deret aritmatika. 1/2 kita kali N, buka kurung 2 dikali suku pertama atau A, ditambah N dikurang 1, baru kita kali dengan B. Kali dengan B. N-nya karena 16 suku pertama kan. Nah, di sini S16 sama dengan 1/2 kita kali N 16. A-nya tadi 3, 2 kali 3 tambah 16 semuanya yang ditanyakan. N-nya 16 dikurangi 1 baru kali 3. 2 kali 3 adalah 6. 15 dikali 3 adalah 40. Jadi jumlahkan 51. Ini tadi setengah karena kebetulan bisa. 16 dibagi 2 kan 8. 8 dikali 51 maka jumlahnya 16 suku pertamanya adalah 408. Ya. Selanjutnya mudah kan dengan selanjutnya soal yang ketiga. Dalam setiap 20 menit bakteri membelah diri menjadi 2. Setiap 20 menit ya. Jika pada pukul 9 terdapat 50 bakteri, tentukan banyaknya bakteri pada pukul 11. Jadi setiap 20 menit dimulai dari pukul 9. Berarti dari pukul 9 20 menit, setelah 20 menit tambah lagi. Nah, ini sebenarnya manual nanti. Oke, jawabannya yang pertama, urutkan dulu dari pukul 9 sampai pukul 11 itu. Kalau 20 menit berarti ada berapa polanya.
Jadi dari 0, 20, 40, 10, 4 gitu kan. Baru 10, 20, 10, 30, 10. Maka didapatlah sampai dia jam 11 ada 7 kali dia berkembang biak. Ya, dari jam 9, 9.20, 9.40, baru jam 10, 10.20, 10.40, jam 11. Ada 7 kali. Itu yang pertama. Yang kedua, tuliskan rumusnya dari soal yang diperoleh, di mana di sini karena geometri berarti adalah rasionya, perbandingannya. Kenapa dikatakan ada perbandingannya? Karena nanti dari 50 bertambah menjadi 2 kali 100 dan seterusnya. Kita lihat. R sama dengan 2. Karena membelah 2, bukan membelah 3. Maka U7 sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Maka A-nya tadi adalah 50. Bakterinya yang pertama 50, kita kali 2 pangkat 7 kurang 1. 2 pangkat 7 berarti 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu berarti 8 kali 8 berarti 64. 64 dikali 5 berarti 64 dikali 50, maka akan didapat 3.200. Jadi dari jam 9 sampai jam 11, maka bakteri itu akan bertambah menjadi 33.200. Gitu ya. Oke. Latihan soal yang keempat. Ya. Suku kedua dan suku kelima suatu barisan geometri adalah 20 dan 160. Tentukan suku yang ke-8. Jadi suku yang kedua ada 20, suku yang kelima 160. Berapakah suku yang ke-8? Suku yang ke-8 dapat kita tentukan. A-nya 10, R-nya 2, maka U ke-8 itu sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1, maka 10 dikali 2 pangkat 8 dikurang 1, maka 10 dikali 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu 128. Sehingga diperoleh suku ke-8 itu adalah 1280. 1280. Oke, ada pertanyaan? Soal yang terakhir yang untuk 3 cara menyelesaikan barisan aritmatika dan geometri. Yang pertama, yang terakhir ini. Jumlah bilangan kelipatan 3. Ada bilangan kelipatan 3 antara 200 dan 400. 200 termasuk kelipatan 3 enggak sih? Berarti enggak ya. 400 juga enggak. Soal kelima, ya, ini. Oke. Cari dulu bilangan kelipatan 3 antara 200 dan 400. Berarti antara 200 ke 400 kan udah 200. 200 itu kita bagi 3, nanti ketemunya 66,7. Berarti bilangannya ada 67 bilangan. Jadi bilangan pertama itu dimulai dari 201. Kalau 201 dibagi 3 dapatnya adalah 267 ya. Dimulai dari 201 suku pertamanya. Yang kedua, substitusikan kebersamaan deret aritmatika. Deret aritmatika. Ya, cari dulu bilangannya, kemudian ke deret aritmatika. Sn sama dengan 1/2 N buka kurung 2 dikali A ditambah N dikurang 1
di mana B itu kelipatan 3. Kelipatan 3 bertambah 3 dong setiap itu. 201 tambah 3, 204 tambah 3, 207. Nah, berarti dia bukan geometri, ya kan? Kelipatan, ya. Berarti dapatlah dia ketiga, maka jumlah suku 67 bilangan yang terdapat antara 200 sampai 400 untuk kelipatan 3, maka 1/2 kita kali 67, buka kurung 2 dikali 201 ditambah 67 dikurang 1 dikali 3, sehingga diperoleh 1/2 dikali 67, buka kurung 2 kali 201 402 ditambah 67 dikurang 1 66 dikali 3, sehingga diperolehlah dia 1/2 dikali 67 dikali 600, 600 dibagi 2 300, 300 dikali 67, maka ketemunya 20.100. Jadi jumlah bilangan 67 bilangan antara 200 dan 400 ada 20.100. Ya, oke. Terima kasih. Baiklah semuanya yang sudah mendengarkan materi yang Pak Budi sampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat dan menjadikan suatu pengetahuan yang baru pada hari ini buat kalian. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas yang akan diberikan. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan memohon pimpinan Tuhan supaya apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan hari ini menjadi bermanfaat. God bless you buat kita semuanya.